Kembalinya Raja Serigala. Bab 765, Perang Antara Keluarga Zhang Dan. Apakah kamu tahu siapa aku? Han Suemei berkata sambil menunjuk hidungnya. Saya saudara perempuan Nyonya Han Suemei. Wah! Begitu kata-kata itu keluar, Han Suemei ditampar lagi, tamparan ini bahkan lebih keras dari tamparan sebelumnya, dan 5 bekas tamparan merah meninggalkan di wajah Han Suemei. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Mencetak gol 2 kali. Mengalahkan Han Suemei lagi. Chen Fan melirik Han Suemei dengan dingin dan berkata, kamu hanya anjing luar, beraninya kamu bersikap begitu sombong. Dengarkan kata, anjing asing. Han Suemei langsung marah. Ketika dia datang ke keluarga Chen bersama Nyonya Han, kata yang paling sering dia dengar adalah, anjing asing. Selama bertahun-tahun, Nyonya Han telah mengambil alih kendali keluarga Chen, dan statusnya pun meningkat, jadi tidak ada seorang pun yang berani memanggilnya anjing luar lagi. Sekarang, mendengar Chen Fan berani menyiksanya seperti itu, dia menjadi sangat marah. Bajingan, beraninya kau memarahiku. Han Suemei sangat marah. Dia berkata, keamanan, apa yang Anda masih berdiri di sana? Tangkap si idiot ini. Dalam sekejap, lebih dari selusin penjaga keamanan datang dan mengepung Chen Fan dan Cheng Fangsu. Lakukanlah. Han Suemei berharap Chen Fan dicabik-cabik. Siapa yang berani bertindak? Cheng Fangsu berdiri dan berkata saat ini. Cheng Fangsu, aku peringatkan kau, masalah hari ini belum berakhir bagimu. Beraninya kau membawa orang ke pesta ulang tahun Nyonya Han untuk membuat masalah. Masalah ini belum selesai, kata Han Suemei. Han Suemei, aku juga memperingatkanmu, sebaiknya kau bersikap baik, kalau tidak, kau akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Kata Cheng Fangsu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. Han Suemei tertawa. Cheng Jia, berani sekali kau berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Ayo, kalahkan Cheng Fangsu bersama-sama. Han Suemei memberi perintah. 10 orang penjaga keamanan mengelilingi mereka dan hendak mengambil tindakan. Cheng Fangsu berteriak, apakah kamu tahu siapa dia? Mata semua orang tertuju pada Chen Fan. Siapa dia? Apakah tidak ada orang seperti itu di kalangan selebriti Kingsu? Han Suemei juga tertegun sejenak, lalu berkata, aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menimbulkan masalah di keluarga Chen, kamu akan mati. Mulailah. Han Suemei memberi perintah. Cheng Fangsu mengangkat tangannya dan berkata, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Chen. Ledakan. 10 orang petugas keamanan yang bergegas datang mengerem mendadak, dan 2 orang di antaranya tidak dapat berhenti dan terjatuh ke tanah. Para penonton semuanya tercengang. Dia putra sulung keluarga Chen. Seharusnya tidak seperti itu. Tuan muda tertua dari keluarga Chen sudah lama meninggal dalam kecelakaan pesawat. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Seharusnya begitu. Aku pernah melihat tuan muda tertua dari keluarga Chen saat dia masih kecil. Dia memang agak mirip dengan orangnya yang sekarang. Mungkinkah Chen Fan, tuan muda tertua dari keluarga Chen, benar-benar kembali? Di antara kerumunan, seorang pria mengenakan topeng dan topi menatap Chen Fan, matanya bergetar dan dia sangat bersemangat. Han Suemei juga tercengang. Waktu Chen Fan muncul tadi, dia merasa kalau orang ini tidak asing, tapi seberapa keras pun dia berusaha mengingat, dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihat Chen Fan. Sekarang, setelah Cheng Fangsu mengatakan ini, wajah guru tertua Chen Fan langsung muncul dalam ingatannya. Dia yakin bahwa orang di depannya adalah tuan muda tertua dari keluarga Chen. Itu tidak mungkin palsu, itu tidak mungkin salah, itu pasti dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa kembali? Bukankah dia meninggal dalam kecelakaan itu? Mengapa ini terjadi? Han Suemei bingung sesaat. Cheng Fangsu mundur selangkah dan berdiri berdampingan dengan Chen Fan. Dia memperkenalkan lagi dengan suara keras, semuanya, ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Chen, Chen Fan. Semua orang terkejut lagi. Cheng Fangsu menatap ke bawah ke 10 penjaga keamanan itu dan berkata, silakan. Apakah kalian masih berani menyerang tuan muda tertua dari keluarga Chen? Ke-10 orang penjaga keamanan itu saling berpandangan dengan bingung. Mereka hanya milik keluarga Chen dan menggunakan produk keluarga Chen. Keluarga Chen membayar mereka gaji, jadi bagaimana mungkin mereka berani menyerang tuan muda tertua dari keluarga Chen? Apa yang masih kau berdiri di sana? Tepat saat ke-10 orang itu ragu-ragu. Han Suemei tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Dia bertanya dengan tegas, siapa yang memberitahumu bahwa dia adalah putra tertua keluarga Chen?
Tuan muda tertua dari keluarga Chen mengalami kecelakaan pesawat beberapa waktu lalu dan kini telah meninggal. Orang di depanku ini terlihat seperti tuan muda tertua. Dia sama sekali bukan tuan muda tertua dari keluarga Chen. Jangan menipu dirimu sendiri, kata Han Suemei. Tiba-tiba, setelah mendengar apa yang dikatakan Han Suemei, semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan Han Suemei masuk akal. Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang mirip. Orang di depannya hanya terlihat sedikit mirip dengan tuan muda tertua, yang tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah tuan muda tertua. Cheng Fangsu, apa niatmu mencari seseorang yang mirip tuan muda tertua untuk menimbulkan masalah di keluarga Chen? Apakah ini ide ayahmu? Apakah ini ide keluarga Chengmu? Apakah keluarga Chengmu ingin berperang denganku, Chen? Perkataan Han Suemei sangat menyayat hati. Bab 766 Rencana. Han Suemei, apakah kamu benar-benar akan menangis sampai melihat peti mati? Cheng Fangsu tampak menikmati pertunjukan itu. Cheng Fangsu, diamlah. Kamu telah membuat masalah di keluarga Chen berulang kali. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Nyonya Han dan menunggunya untuk menanganinya. Han Suemei berkata, tidak perlu. Pada saat ini, Chen Fan berdiri. Kamu bilang aku palsu. Chen Fan bertanya. Benar sekali. Tuan muda tertua dari keluarga Chen telah meninggal dalam kecelakaan pesawat beberapa waktu lalu. Apakah kau pikir kau bisa menipuku? Han Suemei tahu bahwa orang di depannya adalah Chen Fan, tuan muda tertua dari keluarga Chen, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Bagaimana jika aku katakan aku tidak mati? Chen Fan menatap Han Suemei sambil tersenyum. Kelopak mata Han Suemei berkedut, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, berhentilah menyebarkan rumor di sini untuk membingungkan orang. Aku beritahu kamu, putra tertua keluarga Chen, Chen Fan, sudah lama meninggal. Seluruh keluarga Chen tahu ini. Cepat katakan padaku, kamu datang ke keluarga Chen dan berpura-pura menjadi tuan tertua keluarga Chen. Siapa yang ada di belakangmu? Apakah Cheng Fangsu? Kata Han Suemei. Tidak ada yang memberi instruksi kepadaku. Aku adalah aku. Aku adalah Chen Fan. Aku adalah guru tertua dari keluarga Chen. Jawab Chen Fan. Itu omong kosong. Han Suemei bersikeras bahwa Chen Fan bukanlah putra tertua keluarga Chen. Dia berkata, bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa kamu adalah putra tertua keluarga Chen? Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, potongan batu giok ini cukup untuk membuktikan bahwa aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Chen, kan? Liontin giok pusaka keluarga Chen bergetar di tangan Chen Fan. Melihat liontin giok ini, semua orang tercengang. Seperti semua orang tahu, keluarga Chen memiliki liontin giok pusaka. Siapapun yang memiliki liontin giok ini akan menjadi nahkoda keluarga Chen. Secara pribadi, kepala keluarga Chen pernah memberikan liontin giok ini kepada Chen Fan, dan sekarang liontin giok tersebut ada di tangan Chen Fan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Chen Fan adalah guru tertua di keluarga Chen. Dia adalah guru tertua di keluarga Chen. Suara mendesing. Napas semua orang menjadi cepat. Tidak seorang pun menyangka bahwa tuan muda tertua keluarga Chen masih hidup. Dia tidak tewas dalam kecelakaan pesawat itu. Han Suemei juga tercengang. Liontin giok di depannya tidak mungkin palsu. Dulu, ketika kepala keluarga Chen memberikan liontin giok kepada Chen Fan, dia mendapat kehormatan melihat liontin giok ini, dan liontin giok itu persis sama dengan yang ada di tangan Chen Fan. Dengan kata lain, dia benar-benar seorang tuan muda. Lagi pula, buktinya tidak dapat disangkal dan dia tidak dapat mencari alasan. Pada saat itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Di antara kerumunan, pria yang mengenakan topeng dan topi menggelengkan kepalanya dan mendesah, betapa cerobohnya. Betapa cerobohnya. Bagaimana Anda bisa membawa liontin giok ini ke keluarga Chen? Dengan kekuatanmu saat ini, sebaiknya kau menghindari keluarga Chen. Apakah kau tahu apa artinya saat liontin giok ini diperlihatkan pada Nyonya Han? Dia akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan liontin giok ini, dan kamu mungkin mati di tangan Nyonya Han. Mengapa kamu melepaskan sesuatu yang begitu bodoh ketika kamu begitu pintar? Dan, di kompleks keluarga Chen, di ruang pemantauan. Bu, lihat. Itu adalah liontin giok pusaka keluarga Chen. Selama kita mendapatkan liontin giok ini, kita dapat mengendalikan kekuatan keluarga Chen. Mulai sekarang, keluarga Chen akan menjadi milik kita. Chen Qilin menatap liontin giok di tangan Chen Fan, dengan pandangan serakah di sudut matanya. Saat itu, ayahnya memberikan liontin giok itu kepada Chen Fan,
dan dia merasa sangat kesal karenanya, dan bahkan menyusun rencana untuk menjebak Chen Fan atas kecelakaan pesawat itu. Sangat disayangkan Chen Fan tidak meninggal dalam kecelakaan pesawat itu. Sekarang, Chen Fan datang dengan liontin giok keluarga Chen. Bukankah ini seperti masuk perangkap? Wanita bangsawan di sebelahnya menatap Chen Fan dengan saksama. Dia tahu bahwa Chen Fan yang sekarang tidak lagi sebanding dengan Chen Fan yang dulu. Sekarang Chen Fan dapat membunuh 2 jenderal keluarga Chen. Namun dia masih terlalu sombong. Dia berani pergi ke pertemuan sendirian dan bahkan mengeluarkan liontin giok keluarga Chen. Bukankah ini seperti mencari kematian? Qilin, kamu tidak boleh menyinggung orang yang impulsif, dan lakukan semuanya sesuai rencana. Nyonya Han mengingatkan Chen Qilin di sampingnya. Chen Qilin berkata dengan muram, ibu terlalu pendiam, ya. Chen Fan berani datang ke pertemuan sendirian dan tidak menganggap kita serius. Kita harus membunuhnya dan mengambil liontin giok keluarga Chen. Dengan kekuatan Chen Fan, dia sama sekali tidak bisa menahan serangan kita. Anda membesar-besarkan masalah yang kecil. Qilin. Nyonya Han marah. Chen Qilin sebenarnya memiliki IQ tinggi, tetapi dia mudah impulsif. Alasan mengapa kepala keluarga Chen tidak menganggap Chen Qilin sebagai pewaris kekuasaan keluarga Chen adalah karena Chen Qilin terlalu impulsif dan mudah bertindak impulsif. Dibandingkan dengan Chen Fan, dia kurang memiliki kebijaksanaan dan ketenangan. Sekarang Chen Fan telah membawa kembali liontin giok keluarga Chen, dia benar-benar tidak bisa membiarkan impulsif Chen Qilin merusak situasi secara keseluruhan. Bahkan jika kita menekan Chen Fan dengan paksa, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada para petinggi keluarga Chen? Bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada King Su? Ibu punya rencananya sendiri, jangan hancurkan rencanaku. Nyonya Han memperingatkan. Chen Qilin berkata dengan tidak sabar, baiklah, aku mengerti, aku akan bekerja sama dengan rencanamu. Nyonya Han menatap Chen Fan di kamera pengintai. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia berkata, Chen Fan, kamu akhirnya di sini. Bab 767 Chen Qilin. Di sisi lain, menatap liontin giok keluarga Chen di depannya, Han Suemei terdiam. Chen Fan mendatangi Han Suemei, menatapnya dan bertanya, sebagai putra tertua keluarga Chen, apakah saya memerlukan surat undangan untuk masuk ke keluarga Chen? Kelopak mata Han Suemei berkedut. Dia tidak pernah menduga akan menemui hal seperti itu. Dia berkata dengan gemetar, kamu adalah putra tertua dari keluarga Chen. Kamu tidak perlu undangan untuk masuk ke keluarga Chen. Lalu bagaimana kalau kau menghentikanku sekarang? Wajah Chen Fan langsung berubah dingin. Dengan bunyi plop, Han Suemei langsung berlutut di tanah. Wah! Dia menamparkan dirinya sendiri 3 kali dengan tergesa-gesa, lalu berkata dengan kepala tertunduk, Guru, saya buta dan telah menyinggung Anda. Saya harap Anda dapat memaafkan saya dan tidak tersinggung. Aku tahu aku salah, tolong jangan ganggu aku. Chen Fan tersenyum tipis dan tidak memikirkan apapun tentang wanita tua ini. Dia menatap Cheng Fangzhu dan berkata, aku akan membiarkanmu menanganinya. Cheng Fangzhu menyeringai, memperlihatkan sifat liarnya yang bagaikan serigala. Han Suemei menatap mata Cheng Fangzhu yang lapar dan melangkah mundur karena takut. Dia memohon belas kasihan, Tuan Cheng, saya tahu saya salah. Saya mohon Anda memaafkan saya dan tidak menaruh dendam terhadap saya. Saya tidak akan berani melakukan itu lagi. Tolong jangan ganggu saya. Cheng Fangzhu tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu salah? Ya, aku tahu aku salah. Han Suemei mengangguk. Wah! Cheng Fangzhu menamparkan wajah Han Suemei dan berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Han Suemei menutupi wajahnya dan menatap Cheng Fangzhu, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Dia mengangguk dan berkata, saya tahu, Anda adalah putra tertua keluarga Cheng, Tuan Muda Cheng. Wah! Cheng Fangzhu menamparnya lagi. Salah. Cheng Fangzhu berkata dengan dingin. Han Suemei dipukuli sampai babak belur. Dia menatap Cheng Fangzhu dengan bingung dan bertanya, ada apa? Wah! Cheng Fangzhu menamparnya lagi. Aku adalah teman saudara Fan, dan Tuan Muda tertua di keluarga Cheng. Han Suemei menutupi wajahnya dan hampir menangis. Apakah dia putra tertua keluarga Chen? Cheng Fangzhu bertanya lagi. Han Suemei mengangguk dan berkata, ya, dia. Wah! Cheng Fangzhu menamparkan wajah Han Suemei lagi. Kau tahu dia adalah putra tertua keluarga Chen, mengapa kau masih mengatakan dia palsu? Apa niatmu?
Apakah kau tidak ingin kakak Fan kembali ke keluarga Chen? Han Suemei menangis karena sedih. Dia menatap Cheng Fangzu, tak bisa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Cheng Fangzu sedang mencari balas dendam atas penindasan yang dilakukannya terhadap Chen Fan. Tidak, sama sekali tidak. Han Suemei buru-buru menjelaskan, bagaimana mungkin aku berani tidak membiarkan tuan muda kembali ke keluarga Chen. Wah, Cheng Fangzu menamparnya lagi. Beraninya aku. Saya rasa Anda sangat berani. Anda tidak hanya tidak ingin saudara Fan kembali ke keluarga Chen, Anda juga menjebak saudara Fan, mengatakan bahwa saudara Fan dipalsukan oleh keluarga Cheng saya. Aku tidak berani. Han Suemei langsung berlutut di tanah. Berhenti. Cheng Fangzu ingin terus menyerang, tetapi dihentikan oleh teriakan marah. Di pintu, tuan muda kedua keluarga Chen, Chen Qilin, berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Cheng Fangzu, siapa yang memberimu nyali untuk memukul bibiku? Chen Qilin berjalan keluar dengan marah. Ketika Han Suemei melihat Chen Qilin datang, ia seperti telah menemukan sedotan penyelamat. Dia bergegas ke sisi Chen Qilin. Chen Qilin menatap adik iparnya dengan wajah dan hidung memar dan langsung menjadi marah. Dia bertanya pada Cheng Fangzu, Cheng Fangzu, siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang keluarga Chenku? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah kakak iparku, Chen Qilin? Cheng Fangzu kebingungan sejenak. Chen Qilin terkenal brutal dan mendominasi. Sekarang Chen Qilin ada di sini, dia benar-benar tidak berani bertindak gegabah lagi. Aku memberikannya padamu. Tepat pada saat ini, Chen Fan berdiri. Siapa kamu? Chen Qilin bertanya dengan penuh pengertian. Chen Fan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Chen Qilin. Dia tahu bahwa Chen Qilin pasti menyadari keberadaannya, tetapi hanya berpura-pura mengetahui jawabannya dan bertanya. Chen Qilin menatap Chen Fan, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menatap Han Suemei dan bertanya, Bibi, siapa dia? Han Suemei menutupi wajahnya dan berkata, dia adalah saudaramu, Chen Fan. Omong kosong. Chen Qilin segera berkata, kakakku sudah lama meninggal, bagaimana mungkin dia bisa menjadi kakakku? Chen Qilin berkata dengan mata merah. Dia menunjuk ke arah Chen Fan dan berkata, katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu berpura-pura menjadi saudaraku? Chen Fan memandang Chen Qilin yang berakting di depannya dan merasa jijik sejenak. Dia berkata, Chen Qilin, berhentilah berpura-pura. Cahaya yang menyilaukan melintas di mata Chen Qilin, lalu dia menatap Han Suemei. Han Suemei menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Chen Qilin. Setelah mendengar ini, Chen Qilin tampak sangat terkejut. Dia menatap Chen Fan dengan tidak percaya dan berkata, apakah kamu benar-benar Chen Fan? Apakah kamu benar-benar kakak laki-lakiku? Chen Fan tidak berkata apa-apa dan hanya menyaksikan akting Chen Qilin. Chen Qilin langsung menangis. Dia berjalan ke arah Chen Fan, memeluk Chen Fan, dan menangis sekeras-kerasnya, saudaraku, mereka semua mengatakan bahwa kamu sudah mati. Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak percaya. Aku tahu kamu tidak mati, kamu masih hidup. Tuhan telah membayar upah mereka yang bekerja keras. Adikku benar-benar tidak mati. Dia benar-benar tidak mati. Aku sangat bahagia. Bab 768 Curhatan untukku. Tidak seorang pun menyangka bahwa saudara Chen Qilin dan Chen Fan akan memiliki hubungan yang begitu dalam dan setia. Mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, dan sungguh mengharukan bisa bertemu lagi. Beberapa penonton tersentuh oleh pemandangan di hadapan mereka. Tetapi Chen Fan tahu bahwa air mata Chen Qilin palsu, kata-katanya palsu, dan tindakannya palsu. Dia berkata dengan tenang, baiklah, berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau berpura-pura. Tidak perlu bersikap seperti ini. Chen Qilin tercengang. Dia tidak pernah menyangka Chen Fan akan berkata terus terang seperti itu. Pernyataan pembukaan seperti itu membuatnya merasa sedikit kewalahan. Namun ketika teringat rencana ibunya, dia tetap berbicara dengan wajah sedih seperti biasa. Kakak, tahukah kamu, ketika aku mendengar kamu mengalami kecelakaan, aku pergi ke lokasi itu dan mencarimu selama 3 bulan. Tapi yang ada hanya laut, hanya laut. Aku tidak bisa menemukanmu sama sekali. Kemudian, paman dan bibiku menasihatiku untuk tidak mencarimu lagi, tetapi aku tidak percaya. Aku tidak percaya sesuatu akan terjadi padamu, dan aku tidak percaya sesuatu akan terjadi pada ayah dan bibi. Benar saja, kita berdua bersaudara itu terhubung. Kau baik-baik saja. Kakak, cepat beritahu aku, apakah ayah dan bibi masih hidup? Di mana mereka? Apakah mereka ada di sini bersamamu?
Saya sungguh sangat merindukan mereka. Chen Qilin berbicara tanpa henti. Ayah dan ibu tidak bisa kembali, kata Chen Fan. Chen Qilin tercengang. Dia sangat gembira dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menunjukkan kegembiraannya. Dia memeluk Chen Fan lagi dan berkata, "Kakak, meskipun ayah dan bibi sudah tiada, kamu masih punya aku dan keluargamu. Kita adalah saudara yang baik dan kita bekerja sama." Perkataan Chen Qilin menyentuh hati para tamu terhormat yang datang ke pesta ulang tahun itu. Ya, sungguh menghangatkan hati ketika berada di dekat orang-orang terkasih di kala duka dan kesulitan. Melihat kasih sayang yang mendalam antara kedua bersaudara itu, mereka melihat harapan bagi keluarga Chen. Di masa depan, keluarga Chen pasti akan makmur di tangan kedua bersaudara itu. Chen Fan hanya tersenyum dan hampir tersentuh oleh perkataan Chen Qilin, tetapi dia tahu bahwa itu hanyalah sandiwara belaka. Chen Qilin melanjutkan, "Saudaraku, kamu pasti telah mengalami banyak kesulitan dan keluhan selama bertahun-tahun, bukan? Katakan padaku jika kamu punya penderitaan atau keluhan, dan aku pasti akan membantumu melampiaskan kemarahanmu." Chen Fan menyeringai dan berkata, "Apakah kamu benar-benar bersedia membantuku melampiaskan amarahku?" Chen Qilin tercengang. Dia hanya berbicara santai. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan benar-benar menganggapnya serius. Dan dia merasa kesal dan sedih begitu cepat. Menghadapi tatapan berbagai pejabat tinggi, Chen Qilin tidak bisa menolak secara langsung. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Kamu adalah saudaraku. Urusanmu adalah urusanku. Jika kamu punya masalah, katakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya." "Bagus." Chen Fan bertepuk tangan berulang kali. Dia berkata, "Baru saja aku kembali ke rumah Chen, tetapi dia menghentikanku. Menurutmu bagaimana aku harus melampiaskan kemarahanku?" Chen Fan menunjuk ke arah Han Suemei. Pada saat ini, Chen Qilin tertegun. Tampaknya Chen Fan ingin dia membantunya melampiaskan amarahnya dengan memukul saudara iparnya. "Tahukah kau, dia adalah adik perempuan ibuku." Han Suemei juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan bersikap begitu hina dan tidak tahu malu. Namun, Cheng Fangzu siap menonton pertunjukan. Pada saat ini, dia benar-benar kagum pada Chen Fan. Chen Qilin tercengang sejenak. Chen Fan tersenyum jahat dalam hati dan berkata, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tidak peduli seberapa banyak penderitaan atau kesedihan yang aku derita, kamu akan membantuku? Apa? Sekarang?" Chen Qilin tampak malu dan berkata, "Kakak, dia bibiku. Alasan mengapa dia tidak mengizinkanmu masuk ke keluarga Chen adalah karena dia tidak tahu bahwa kamu adalah putra tertua keluarga Chen. Lihat, bisakah kau biarkan ini berlalu demi aku?" "Tidak." Chen Fan buru-buru menggelengkan kepalanya. "Baru saja aku mengatakan padanya bahwa aku adalah putra tertua keluarga Chen, tetapi dia mengatakan bahwa aku adalah produk palsu dan bahwa aku bukanlah putra tertua keluarga Chen. Dia sama sekali tidak memberimu muka," kata Chen Fan. "Berikan aku wajah." Chen Qilin mengerutkan kening. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mengapa dia harus memberinya muka? Dia bertanya, "Apa maksudmu?" Chen Fan berkata dengan tenang, "Pikirkanlah, aku adalah kakak laki-lakimu dan kamu adalah adik laki-lakiku. Jika dia tidak mengizinkanku masuk ke dalam keluarga Chen, dia sama saja dengan tidak menghormatimu. Beraninya dia begitu berani tidak mengizinkan tuan muda kedua dari saudara laki-laki keluarga Chen untuk memasuki keluarga Chen. Ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Anda, tuan muda kedua. Jadi, dia tidak memberikan mukanya kepadaku demi dirimu, jadi mengapa aku harus memberikan mukanya demi dirimu?" kata Chen Fan. Orang-orang di sekitar terpesona dengan apa yang mereka dengar. Tetapi Cheng Fangzu sangat gembira dalam hatinya, karena dia tahu bahwa Chen Fan tengah menimbulkan masalah lagi. Han Suemei menggelengkan kepalanya berulang kali, menyangkal kata-kata Chen Fan. Sama sekali bukan itu maksudnya. Chen Fan salah menafsirkan maksudnya. Chen Qilin juga bingung. Dia bertanya, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Dia harus dihukum," kata Chen Fan tegas.